Sultan Abdul Qahir, yang lahir dengan nama Lakai, dengan sebutan lain Rumata Mabata Wadu, atau anak dari rumah batu besar. Beliau merupakan anak dari Raja Bicara Batam Bawah. Sultan Abdul Qahir lahir pada akhir abad ke-16, sekitar tahun 1580 Masehi. Beliau lahir dari lingkungan keluarga bangsawan yang merupakan bagian dari dinasti penguasa kerajaan Bima, yang saat itu masih menganut agama Hindu-Buddha. Sejak kecil beliau dididik dalam tradisi leluhur yang kental dengan adat istiadat dan keyakinan lokal, yang juga dipengaruhi oleh kepercayaan Hindu-Buddha yang saat itu berkembang di Nusantara. Sebagai putra bangsawan, beliau diajarkan untuk mempersiapkan diri sebagai pemimpin masa depan, baik dalam seni pemerintahan maupun strategi perang. Kehidupan masa kecil dan remajanya tidak hanya dihabiskan di istana tetapi juga di wilayah-wilayah sekitar kerajaan, di mana ia belajar tentang kondisi rakyatnya. Perubahan besar dalam kehidupan beliau dimulai ketika pengaruh Islam mulai masuk ke wilayah Bima melalui hubungan dagang dan diplomasi dengan kerajaan-kerajaan Islam di Sulawesi Selatan, terutama Kesultanan Goa. Pada awal abad ke-17, Kesultanan Goa yang sudah menjadi kekuatan Islam di Nusantara bagian timur mengirimkan para mubalik untuk menyebarkan agama Islam ke wilayah-wilayah tetangganya, termasuk Bima. Salah seorang mubalik yang berperan penting dalam Islamisasi Bima adalah Syekh Subair, seorang ulama besar yang membawa pesan perdamaian dan ajaran Islam. Melalui interaksi dengan Syekh Subair dan ulama lainnya, beliau mulai tertarik dengan ajaran Islam yang menawarkan sistem kepercayaan monoteistik dan nilai-nilai keadilan. Proses konversi beliau ke Islam tidak terjadi seketika, tetapi melalui perjalanan spiritual yang mendalam. Beliau dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan berpikiran terbuka, sehingga mau mempelajari agama baru ini dengan sungguh-sungguh. Dalam perjalanan ini, beliau juga menyadari potensi Islam sebagai landasan untuk memperkuat kerajaan dan menyatukan rakyatnya. Setelah memahami ajaran Islam, beliau memutuskan untuk memeluk agama tersebut sekitar tahun 1620 Masehi. Konversi ini tidak hanya menjadi keputusan pribadi tetapi juga langkah politis yang strategis. Karena melalui hubungan dengan Kesultanan Goa, beliau dapat memperoleh dukungan politik dan militer untuk memperkuat posisinya sebagai penguasa. Setelah memeluk Islam, Rumata Mabata Wadu mengganti namanya menjadi Sultan Abdul Qahir Sirajuddin, sebuah nama yang mencerminkan identitas barunya sebagai seorang pemimpin Islam. Beliau kemudian dinobatkan sebagai Sultan pertama Kesultanan Bima, menggantikan status kerajaan Bima yang sebelumnya menganut agama Hindu-Buddha. Sebagai Sultan, Abdul Qahir langsung memulai upaya untuk mengislamkan masyarakat Bima secara bertahap. Beliau memerintahkan pembangunan masjid, mengundang ulama-ulama dari luar Bima, dan mengganti beberapa tradisi adat lama dengan nilai-nilai Islam. Penobatannya sebagai Sultan menandai babak baru dalam sejarah Bima, yang tidak hanya menjadi pusat kekuasaan politik tetapi juga pusat perkembangan Islam di kawasan timur Indonesia. Sultan Abdul Qahir adalah pelopor yang membawa perubahan besar dalam sejarah Bima, menjadikannya simbol kebangkitan Islam di wilayah tersebut. Sebagai Sultan pertama dari Kesultanan Bima, Sultan Abdul Qahir menjabat sebagai Sultan pertama daripada tahun 1620 sampai tahun 1640, dan memainkan peran penting dalam membangun dasar pemerintahan Islam di daerah tersebut. Selama pemerintahannya, Sultan Abdul Qahir berkomitmen untuk menyebarkan Islam di seluruh wilayah yang beliau kendalikan, dari pesisir hingga pedalaman Pulau Sumbawa, serta menjadikan hukum syariat agama Islam sebagai dasar hukum-hukum dalam pemerintahan Kesultanan Bima. Beliau dibantu oleh ulama dari Kesultanan Goa dan wilayah lain untuk membantu menyebarkan Islam kepada masyarakat Bima, serta mengajarkan agama kepada keluarga kerajaan dan bangsawan. Selain itu, Sultan Abdul Qahir memanfaatkan hubungannya dengan Kesultanan Goa untuk memperkuat posisi Kesultanan Bima secara politik dan militer. Dengan bantuan Goa, beliau juga berhasil memperkuat kendalinya atas wilayah yang sebelumnya tidak terkontrol.
Infrastruktur keagamaan, seperti masjid dan madrasah, yang berfungsi sebagai pusat dakwah Islam, dibangun oleh Sultan. Salah satu kebijakan strategisnya adalah mengganti beberapa tradisi lokal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dengan tradisi baru yang didasarkan pada syariat, sambil mempertahankan nilai-nilai budaya lokal yang tidak bertentangan dengan Islam. Hal ini dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa masyarakat dapat menerima Islam tanpa kehilangan identitas budayanya. Selain itu, dengan memperkuat hubungan dagang dan diplomasi dengan kerajaan Islam lainnya di wilayah Nusantara, seperti Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore, dan Kesultanan Makassar, Sultan Abdul Qahir berhasil menciptakan stabilitas politik di Kesultanan Bima. Pada masa pemerintahannya, perdagangan Bima berkembang pesat, dengan komoditas seperti rempah-rempah, emas, dan hasil laut menjadi andalan. Selain itu, jalur perdagangan ini memungkinkan para pedagang dan ulama dari negara lain untuk datang ke Bima, mempercepat penyebaran Islam. Beliau juga berperan dalam perubahan budaya dan adat istiadat seperti perubahan dalam ritual keagamaan yang dimana sebelum kedatangan Islam, masyarakat Bima menjalankan berbagai ritual keagamaan yang berkaitan dengan penyembahan kepada leluhur, atau roh alam, sebuah ciri khas dari kepercayaan animisme dan Hindu-Buddha. Ritual-ritual tersebut melibatkan persembahan berupa sesajen, doa kepada roh leluhur, dan upacara untuk menghormati kekuatan gaib. Setelah Sultan Abdul Qahir memeluk Islam, beliau mulai menggantikan ritual-ritual ini dengan kegiatan yang berlandaskan pada ajaran Islam, seperti sholat berjamaah, tahlilan, dan doa-doa yang ditujukan kepada Allah. Masyarakat diajarkan untuk mengalihkan penyembahan dan penghormatan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memfokuskan kegiatan keagamaan pada ibadah-ibadah yang sah menurut syariat Islam. Kemudian perubahan baju adat, pakaian adat yang sebelumnya lebih terbuka dan tidak menutup aurat, diubah agar sesuai dengan prinsip kesopanan dalam Islam. Sultan Abdul Qahir mendorong masyarakat untuk mengenakan pakaian yang menutup aurat, terutama dalam acara-acara resmi dan keagamaan. Meskipun perubahan dalam pakaian ini tidak sepenuhnya menghapuskan pakaian adat lokal, beliau mengarahkan agar pakaian yang dikenakan mencerminkan nilai-nilai Islam tentang kesopanan dan penghormatan terhadap tubuh. Kisah Sultan Abdul Qahir mengajarkan kita bahwa kepemimpinan yang baik tidak hanya bergantung pada kekuasaan atau status, tetapi pada kemauan untuk membawa perubahan positif, menjaga kesejahteraan rakyat, serta menghargai dan memadukan budaya lokal dengan nilai-nilai universal yang dapat membawa kemajuan. Keberanian, kebijaksanaan, dan komitmennya terhadap keadilan sosial dan agama menjadikannya sebagai teladan bagi kita semua, bahwa perubahan yang besar dalam masyarakat memerlukan visi yang jelas, proses yang hati-hati, dan, yang terpenting, perhatian yang besar terhadap kemaslahatan rakyat.